Jadi itu ketentuan di dalam ilmu fikih. Jadi muamalah pergaulan sehari-hari, hubungan antar manusia, ya sebagai manusia boleh, ya dengan orang non muslim. Kenapa? Karena Rasulullah juga bersahabat dengan orang non muslim. Nabi pernah memiliki sahabat bernama Sofwan bin Umayyah, walaupun akhirnya dia masuk Islam. Ya, Nabi bersahabat dengan Sofwan sampai-sampai pernah suatu hari saat Rasulullah mau berperang, Nabi pinjam pedangnya. Itu belum masuk Islam dia. Nabi pinjam pedangnya. Sofwan, saya mau pinjam pedangnya, saya mau perang, gitu kan? Kata Sofwan, "Aghasban hadza ya Muhammad." Ente mau ngambil pedang saya? La, kata Rasul, bukan. Bal ariyatul madmunah. Pinjaman dan akan Anda balikin lagi. Jadi Nabi pernah bersahabat dengan orang non muslim. Nabi pernah hidup dengan Abu Talib sampai meninggal enggak masuk Islam, ya. Pernah hidup dengan Abu Talib sampai meninggal. Rasulullah pas sampai meninggal Abu Talib enggak pernah masuk Islam. Kemudian Nabi juga pernah menerima hadiah dari pembesar Fadak. Pembesar Fadak di Madinah itu ada perkampungan non muslim atau perkampungan Yahudi, ada Fadak, ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Khaybar, ya. Nah, salah satu dari perkampungan Yahudi namanya Fadak, itu pembesarnya, gembong Yahudinya itu datang kepada Rasulullah. Dia membawa hadiah-hadiah berupa 4 ekor onta, perhiasan, makanan. Ya, dia hadiahkan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ini hadiah buat ente." Nabi langsung panggil Bilal, ya. Panggil Bilal, "Bilal, bagikan. Aku enggak mau beranjak dari tempat sholatku ini, dari mihrabku ini sampai itu habis dibagikan." Akhirnya dibagikan sama Bilal sampai 3 malam baru habis. Ya, dan Nabi tetap i'tikaf di masjid. Kata Rasul, "Aku enggak mau beranjak sampai itu habis." Setiap kali sholat Isya ditanya sama Rasul, "Ya Bilal, madza fa'alta?" Apa yang sudah engkau lakukan terhadap hadiah-hadiah itu? "Belum habis ya Rasulullah. Kalau begitu aku mau nginep di sini." Ya. Malam besoknya, "Gimana? Belum habis. Aku nginep sini." Sampai 3 malam, malam yang ketiga, "Gimana Bilal? Udah habis." "Alhamdulillah, Allahu Akbar," kata Nabi. Nabi langsung mengganti malam-malam yang merupakan giliran daripada istri-istrinya Rasulullah, ya, di malam itu juga. Jadi subhanallah, Nabi menerima hadiah. Padahal, Ustaz, bukankah itu hadiah dari orang non muslim? Uangnya mungkin syubhat. Bisa aja syubhat. Bisa aja syubhat. Tapi kita gak menanggung dosa orang lain. Kita berdasarkan transaksi kita. Kita transaksinya hadiah-hadiah. Ya, kita dapat hadiah-hadiah. Yang gak boleh itu kalau dia ngasih uang orang lain. Ya gak boleh. Ya, itu pun kalau kita tahu. Kalau kita gak tahu, lain lagi ceritanya. Ya, kalau dia kasihkan uang hasil korupsi, ya kita tahu nggak boleh. Kita nggak tahu, lain lagi ceritanya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah sholat kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi kita sesuai dengan transaksi kita, kita terima hadiah, ya, walaupun itu uang syubhat sekalipun, itu bukan urusan kita. Transaksi dia dengan orang lain yang syubhat, itu dia berdosa. Ya, atau dia ngambil uang yang tidak benar dengan cara yang tidak benar, itu dia berdosa. Tapi kita menerimanya sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Makanya di dalam ilmu fikih ada kaidah taghayyuru sababil milki yuaddi ila taghayyurid dzat. Beda sebab kepemilikan, beda zatnya. Jadi haram itu enggak nempel di benda selama itu bukan haram benda. Haram benda itu babi, haram benda. Babi walaupun dari ustaz tetap haram, gitu kan, ya. Karena haram benda. Kalau haram benda iya nempel di bendanya. Tapi kalau haram cara mendapatkan tidak nempel di benda, nempel di orang. Nempel di orangnya. Jadi kadang-kadang jadi Nabi terima hadiah dari orang Yahudi, padahal orang Yahudi digambarkan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa aklihimur riba wa qadnuhu anhu. Mereka orang Yahudi biasa makan riba. Ya, padahal mereka dilarang. Ya. Jadi riba itu enggak nempel di benda, enggak. Kalau nempel di benda, uang kita dari BI semua, ya. Jadi enggak nempel di benda, karena itu bukan haram benda, haram cara mendapatkan. Yang mendapatkan dengan cara riba itu dia haram. Tapi kita mendapatkan dengan hadiah. Hadiah beda lagi, bukan kita dapat bunga bank, bukan, kita dapatnya hadiah. Ya. Jadi banyak sekali orang bertanya, "Ustaz, itu banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang dapat beasiswa di Eropa, di Amerika gitu kan, bisa aja dari uang riba, benar kan? Tapi kita dapatnya hadiah bukan dari bunga bank, bukan, ya. Kita dapat hadiahnya sebagai beasiswa, sebagai pemberian, sebagai donasi, gitu kan masalah. Ya, jadi kalau orang muslim mau ngasih sesuatu, terima selama itu bendanya bukan benda haram. Kalau dia kasih babi nggak boleh.
Kalau dia ngasih minuman keras nggak boleh. Kalau dia ngasih uang, ya boleh aja, nggak ada masalah. Ada pun cara mereka mendapatkan tidak dengan cara yang benar, itu bukan tanggung jawab kita. Yang nggak boleh kalau kita tahu itu punya orang lain. Kenapa? Karena ada yang dirugikan, ya. Ada yang dirugikan. Kalau itu hasil korupsi nggak boleh, karena ada yang dirugikan, yaitu rakyat yang dirugikan, ya. Jadi itu bedakan antara benda haram dengan haram cara mendapatkan. Kalau haram cara mendapatkan nggak nempel di benda, tapi nempel di pelakunya. Jadi Rasulullah menerima hadiah dari pembesar Fadak. Rasulullah pernah berhutang kepada orang Yahudi. Hutang muamalah, hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nabi pernah suatu hari ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak istriku belum makan hari ini, ya. Rasulullah langsung panggil Bilal. Bilal juru kunci gudangnya Rasulullah. Bilal, coba lihat di gudang ada gandum kan? Ya Rasulullah, udah gak ada gandum di gudang. Nabi kalau punya sesuatu, Nabi langsung habiskan. Itulah kebiasaan Rasulullah. Gak mau tidur Rasulullah sampai itu habis. Jadi kata Bilal, ya Rasulullah udah gak ada, habis. Coba carikan pinjaman. Akhirnya dicari-cari pinjaman, ketemulah dengan Yahudi. Ya, Yahudi nawarkan pinjaman, mau ngutang. Ya udah, aman aja katanya. Tapi harus ada gadainya, barang yang digadaikan. Akhirnya Bilal datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada Yahudi yang mau ngasih pinjaman, tapi dia minta gadaikan sesuatu. Ya udah, ini baju besi aku. Ya, aku gadaikan. Akhirnya digadaikanlah baju besinya Rasulullah untuk mendapatkan pinjaman gandum tadi. Jadi Nabi pernah berhutang, pernah menggadaikan dengan orang Yahudi, ya, berhutang, ya. Jadi Ustaz, ada saudara kita di Hong Kong, ya, di Hong Kong, dia kerja di KJRI Hong Kong. Ya Ustaz, ini di Hong Kong itu ada bank yang ngasih pinjaman nggak pakai bunga sama sekali. Riba? Enggak riba lah kalau nggak ada bunganya. Tapi ini dari bank Hong Kong, mau dari bank Yahudi sekalipun, kalau nggak ada bunga nggak ada riba. Tapi kalau dari Ustadz, kalau ada bunga, riba tetap, ya. Jadi bagaimana cara kita transaksinya? Bukan dari mana asalnya, bukan dari mana asalnya. Ya, kita transaksi, kan ada satu masjid di BSD, dia dapat sumbangan dari bank konvensional. Jamaah ribut, ya. Loh, ini dari bank. Kita bagaimana cara mendapatkan? Kita dapat bunga bank atau kita dapat hadiah? Kalau kita dapat hadiah. Kalau kita dapat bunga bank. Kalau dapat bunga bank itu kita punya tabungan, berbunga tabungannya, dan kita ambil bunganya. Itu namanya mendapat bunga bank. Dapat bunga bank itu baru riba, ya. Jadi kalau kita dapatnya sebagai hadiah. Mau dari orang Yahudi sekalipun, kalau hadiah, gitu kan. Selama itu bukan uang orang lain. Kalau uang orang lain ada yang dirugikan, berarti nggak boleh. Ada yang dirugikan, ada orang pencuri, perampok datang gitu kan, dia, oh ini saya mau habis merampok nih, uangnya buat ente, jangan diambil, karena ada yang dirugikan di situ. Jadi bedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dalam hal muamalah, hukumnya dibolehkan kita bermuamalah dengan orang non muslim, ya. Boleh pinjam meminjam, jual beli gitu kan, ya. Boleh kita membeli, boleh kita menjual gitu kan, ya. Jadi haram itu ada haram benda nggak boleh kita terima. Ya, haram cara mendapatkan itu nggak nempel di benda, nempel di orang. Yang mendapatkannya yang berdosa. Adapun kita mendapatkan dengan cara yang halal, maka halal. Kita cara mendapatkannya haram juga kita, ya. Boleh kita nerima hadiah. Kalau ada kiriman makanan dari orang non muslim, boleh diterima, tergantung makannya apa, ya. Kalau yang dia kasih biskuit, boleh. Ustaz, acara Natalan, ya, terus kita dikirimin biskuit, boleh, gak ada masalah, ya. Karena biskuit bukan binatang sembelihan. Yang gak boleh itu binatang sembelihan, yang disembelih untuk Yesus Kristus, itu yang gak boleh, ya. Kalau yang bukan binatang yang disembelih, gak ada masalah, ya. Dikasih biskuit, dikasih bolu, dikasih apa, ya, boleh. Kalau itu Nabi tadi dikasih oleh pembesar Fadak berupa ontanya hidup. Kalau onta mati, nah baru masalah, ya. Ini disembelihnya kenapa ini? Itu disembelih atas nama siapa, ya? Itu baru bermasalah kalau onta yang mati. Kalau onta hidup boleh, ya. Jadi kalau hari raya kurban ada orang non muslim mau ikut kurban, ya sudah, ambil saja. Tapi bukan sebagai kurban, sebagai hadiah. Sebagai hadiah, karena orang non muslim enggak diterima juga kurbannya. Sebagai hadiah kita terima, tapi hidup-hidup, jangan itu yang sembelih, gitu kan? Hidup-hidup biar kita yang sembelih. Jadi Nabi dapat onta, dapat perhiasan, dapat makanan, ya. Nabi terima. Jadi kalau dikasih makanan dari orang non muslim, tergantung itu makanan halal ataupun makanan
haram. Kalau makanan halal terima, walaupun itu makanan ya orang Natalan sekalipun. Ya, yang nggak boleh kalau binatang sembelihan. Kalau disembelih untuk Natal itu ya nggak boleh, ya. Itu ya nggak boleh. Kalau makanan yang bukan sembelihan nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Sebagaimana Nabi terima dari pembesar fadak tadi, ya. Rupa gandum, rupa beras, ambil, ya. Nggak mau telepon saya nanti, ya. Saya yang ambil. Ya. Ini kadang-kadang orang banyak yang saklek. Dalam hal ini terlalu salah dalam menerjemahkan. Boleh kita bergaul, boleh kita ngasih hadiah, boleh kita nerima hadiah. Jadi muamalah hukumnya dibolehkan. Pergaulan sehari-hari dibolehkan. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Tetangganya muslim dan muslim. Berlaku, ya. Jangan bedakan muslim dan non muslim dalam hal muamalah, gitu kan? Kecuali kalau misalnya, ya, kita utamakan orang muslim, tapi orang non muslim perlakukan yang adil juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang, kata Allah dalam Quran. La yanhaakumullah, Allah tidak pernah melarang kepada orang-orang non-muslim yang tidak pernah memerangi kalian dan tidak pernah mengusir kalian dari tempat mereka. An tabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, kasih hadiah, kasih senyuman, ya. Bergaul, Pak, gimana, apa kabar, gitu kan. Oh, ini saya baru nganter anak saya diterima di perguruan tinggi. Wah, mudah-mudahan sukses, Pak, ya. Boleh nggak kita mendoakan orang muslim? Boleh untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia boleh, ya. Yang nggak boleh itu untuk urusan akhirat nggak boleh doakan, ya. Semoga itu masuk surga, nggak boleh, karena mereka pasti nggak masuk surga. Semoga diampuni, tidak. Semoga amal ibadahnya diterima, tidak. Tapi semoga sukses boleh, semoga sembuh boleh. Untuk urusan dunia boleh, karena kita boleh mendoakan hidayah. Semoga diberikan hidayah. Hidayah itu adanya di dunia, nggak ada di akhirat. Hidayah ada jadi di akhirat, nggak ada hidayah lagi, ya. Di akhirat udah neraka atau surga gitu aja, nggak ada hidayah lagi. Jadi boleh untuk urusan dunia. Jadi kita boleh bergaul. Jangan sampai, Ustaz, ada orang non-muslim tetangga yang meninggal, bolehkah kita kunjungi? Boleh, berbeda sekawan. Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada jenazah Yahudi. Nabi berdiri. Sahabat heran, kata sahabat, ya Rasulullah, alaysa Yahudiyan, bukankah ini jenazah orang Yahudi? Qala alaysa nafsan, bukankah dia manusia? Bukankah dia manusia? Jadi Nabi menghormatin jenazahnya. Ya, sebagai manusia kita hormatin, ya. Jadi kalau ada orang non muslim yang meninggal, keluarganya datang gitu kan. Jangan ibadah, bukan ibadah. Kita bukan ibadah, tapi kita mau menghibur. Ya, mau menghibur. Oh, Pak, mudah-mudahan diberikan kesabaran, Pak. Ya. Jangan bersedih, ya. Segala sesuatu ada ajalnya. Bolehlah kita ngomong begitu, ya, enggak ada masalah. Ya. Jadi hidup harus berlanjut terus, ya. Jangan sedih, jangan larut dengan kesedihan. Boleh kita menghibur. Ya, sebagai manusia. Sebagaimana Rasulullah menghibur Abu Thalib, menghibur keluarganya yang non muslim, ya. Abu Bakar Siddiq punya istri non muslim. Ini saya akan beritahu, tadi kan saya katakan pernikahan ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Abu Bakar Siddiq punya istri non muslim, yaitu ibu dari Asma binti Abu Bakar. Asma yang nganterin makanan waktu Rasulullah hijrah. Itu ibunya non muslim. Asma pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya non muslim, bolehkah aku berbakti kepada ibuku? Wajib, kata Rasulullah, dia berbakti. Wajib berbakti sama ibu. Ibu, sebagai ibu kita berbakti, ya, walaupun dia non muslim sekalipun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu murtad, itu dalam Quran. Kalau kedua orang tuamu memaksamu murtad, fala tuti'huma, jangan taatin perintah mereka. Untuk murtad jangan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tapi tetap ente dekat dengan mereka. Tetap ente berbakti kepada mereka. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi berbakti itu adalah muamalah. Berbakti muamalah. Jadi kalau kita punya saudara non muslim, kita perlakukan yang sama, kita kunjungin, kita datangin. Bagaimana dia mau masuk Islam kalau kita nggak pernah datangin? Ya. Itu sama non muslim, apalagi sesama muslim.
Itu sama non muslim apalagi sesama muslim. Nah, kadang-kadang sebagian orang di Indonesia orang muslim gitu kan, dia kadang-kadang membedakan antara yang satu manhaj dengan yang enggak manhaj. Ya. Ini sama non muslim aja kita harus perlakukan yang baik. Apalagi yang cuman beda pendapat tentang masalah-masalah yang sepele. Gitu kan, tahlil enggak tahlil, kecil. Ini beda agama aja kita perlakukan yang baik, gitu kan. Allah dalam Al-Qur'an berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, nasihat yang baik. Kalau mau berdebat dengan cara yang terbaik. Ini untuk orang non muslim. Ini ayat untuk orang non muslim. Allah menganjurkan kita kalau mau berdebat dengan cara yang terbaik. Bagaimana berdebat dengan cara yang terbaik? Tidak menyinggung perasaan, enggak meretakkan hubungan. Itulah berdebat dengan cara yang terbaik, ya. Jaga perasaannya. Nyaci agamanya pun nggak boleh dalam Islam. Menyaci agama non muslim tidak dibolehkan. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Jangan celah mereka yang menyembah Tuhan selain Allah. Mereka akan membalas mencela Allah, ya, tanpa ilmu. Jadi jangan sampai mereka mencela agama kita. Kita cela agamanya, dia cela Islam. Kita cela nabinya, dia cela Nabi Muhammad. Kita cela Tuhannya, dia cela Tuhan kita, gitu kan, ya. Jadi itu sudah berdosa. Kenapa sudah berdosa? Penyebab orang mencela Allah, penyebab orang mencela agama Islam. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa berakibat mereka mencela agama kita, ente hindari. Mengalah lebih baik, ya. Mengalah lebih baik. Pak, gini ya, ini nanti saya bahas tentang mengucapkan selamat Natal, ya. Pak, agama Islam itu kok nggak membolehkan umatnya mengucapkan selamat? Oh tidak, Pak. Oh jangan nanti bilang, oh iya nggak boleh, tidak. Jangan mereka celah agama saya, agama kita. Kita bela agama kita. Agama Islam tidak pernah melarang sama sekali, nggak pernah. Yang dilarang dalam agama Islam, kita ibadah dengan ibadah mereka. Kita ikut Natalan nggak boleh, ya. Surah Al-Kafirun itu adalah orang kafir Mekah ngajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ibadah gantian. Sekali kita nyembah Tuhan kalian, sekalian kalian nyembah Tuhan kita. Itu yang tentang surah Al-Kafirun. Jangan terlalu diperluas, gitu kan? Ya, lalu Allah turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun enggak perlu menyembah apa yang aku sembah. Menyembah itu yang dilarang. Tapi kalau mengucapkan selamat Natal, ini ulama beda pendapat di sini. Kenapa? Ini muamalah atau ibadah? Ya, muamalah atau ibadah? Kalau ibadah, nyembah. Ya, sebagian ulama menganggap itu bagian daripada muamalah, hanya sekedar pergaulan sehari-hari. Selamat Natal itu apa artinya? Natal itu kan kelahiran. Selamat kelahiran Nabi Isa. Tapi Ustaz, kalau kita mengatakan selamat lahirnya Nabi Isa, berarti kita meyakini Nabi Isa lahirnya tanggal itu. Tidak otomatis. Enggak otomatis kita mengatakan selamat Natal, selamat lahirnya. Benar-benar dia lahirnya tanggal itu. Kalau ada orang mengatakan, Pak, hari ini ulang tahun anak saya, gitu kan. Oh, selamat, Pak. Emang kita meyakini tanggal lahirnya itu? Belum tentu, ya. Kita cuma mau menyenangkan dia aja. Dia lagi berbahagia, kita mau senangkan, kita bahagiakan, gitu kan. Itu bagian daripada muamalah menurut sebagian ulama, gitu kan. Tapi Ustaz, kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita membenarkan keyakinan? Tidak juga. Ya. Kalau keyakinan itu adanya di hati, bukan adanya diucapkan saja. Nggak cukup dengan ucapan. Nggak cukup dengan ucapan. Ucapan, ya, orang mau bersyahadat 1000 kali sekalipun, kalau nggak meyakini kebenaran syahadat, tidak masuk Islam dia. Harus dengan keyakinan. Harus dengan keyakinan. Apalagi ucapannya. Tapi Ustaz, ada yang mengatakan begini, kalau kita mengucapkan selamat Natal, ya, sama aja dengan orang muslim mengucapkan syahadat. Beda. Syahadat itu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak mau dia kalau disuruh bersyahadat. Ya, kenapa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu kan? Kalau selamat Natal tidak, kalau kita selamat Natal yang mengucapkan, ya, selamat Yesus sebagai Tuhan, murtad ente. Ya, kalau ngomong begitu. Kalau cuma selamat Natal, selamat hari Natal, itu adalah cuman selamat kelahiran Nabi Isa. Terkait dengan nabi-nabi sebelumnya, tentang urusan kemanusiaan, lahir urusan kemanusiaan, meninggal urusan kemanusiaan, sejarahnya urusan kemanusiaan, itu nggak ada masalah di situ. Ya, Nabi kita Muhammad SAW di saat
Di saat di Madinah kan, banyak orang Yahudi. Ditanya oleh Rasulullah, lima tasumuna lima tasumu yaum Asyura, kenapa kalian berpuasa hari Asyura? Hari Asyura itu 10 Muharram. Kata orang Yahudi, dzaka yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min aduwwihim, itu hari Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk mengingat sejarah Nabi Musa. Kita puasa hari Asyura mengingat sejarah Nabi Musa. Mengingat sejarah. Benar enggak cerita mereka itu bahwa hari Asyura itulah Nabi Musa diselamatkan? Wallahu alam juga. Tapi karena ada hadisnya, kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada banyak berita-berita dari orang non-Muslim yang masuk ke agama kita dan kita yakinin. Sebenarnya enggak boleh kalau kita yakinin sampai ada penjelasan dari Quran dan hadis. Tapi ada yang enggak ada penjelasan dari Quran dan hadis tapi kita yakinin. Seperti Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Enggak ada Qurannya, enggak ada hadisnya itu. Itu dari apa? Dari berita orang Yahudi itu. Dari berita dari orang Yahudi. Tapi kita yakinin setiap kali orang disuruh berdoa pas nikahan, ya Allah, satukan mereka sebagaimana kau satukan Nabi Yusuf dan Zulaikha. Dan dia tidak tahu dari mana Nabi Yusuf nikah dengan Zulaikha. Quran enggak berbicara, hadis enggak berbicara. Itu dari orang Yahudi. Ya, dari orang Yahudi. Salahkah kita menyebut begitu? Enggak ada masalah juga. Ya, tapi enggak boleh kita meyakini kebenaran sampai ada dalil dari Quran dan hadis, ya. Jadi gimana? Benar Nabi Isa lahirnya tanggal 25 Desember, wallahu a'lam. Ya. Tapi itu ucapin selamat Natal. Ada bukan meyakini, bukan. Cuma nyeneng-nyenengin mereka aja, ya. Cuma nyeneng-nyenengin mereka. Sebagai Tuhan tidak, sebagai Nabi Isa yang lahir tanggal 25 Desember, gitu kan. Jadi enggak boleh kita langsung menghukumin murtad, enggak boleh. Karena kita enggak boleh mengkafirkan orang muslim. Siapa yang mengkafirkan orang muslim, kalau dia enggak kafir menurut Allah, maka dia keluar dari agama Islam. Enggak boleh kita mengkafirkan orang yang tidak kafir. Man qala li akhi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima, kata Rasulullah. Siapa yang mengkafirkan orang yang tidak kafir, maka dia kemungkinan yang kafir, ya. Nah itu yang enggak boleh, yang hati-hati. Jangan sampai terlalu, kadang-kadang di beberapa grup terlalu berlebih-lebihan, ya, yang mengatakan selamat Natal maka dia murtad. Ente enggak boleh keluarkan orang dari Islam, ya. Tapi sebaiknya jangan mengucapkan, lebih baik, ya, ente selamat aman, gitu kan. Tapi kalau terpaksa ada teman kantor muslim, Pak, kita kan Natal, emang Islam melarang mengucapkan selamat Natal? Enggak Pak, selamat Pak, gimana? Bahagia. Gimana acaranya, di mana liburannya Pak? Enggak masalah, ya, itu muamalat namanya. Menjaga hubungan antar manusia, muamalah. Jangan sampai kita saklek, jangan sampai, siapa tahu dari situlah datangnya hidayah Allah kepada mereka. Dari situlah mungkin datang hidayah Allah. Kita enggak mengatakan selamat Natal itu meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, enggak. Kalau meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, murtad hukumnya. Murtad, tapi harus keyakinan dalam hati. Enggak cukup dengan mengucapkan selamat Natal langsung murtad, enggak cukup, ya. Enggak cukup. Jadi enggak bisa kita langsung menghukumin sesuatu terkait dengan keyakinan sampai kita tahu isi hatinya apa, ya. Karena orang bersyahadat 1000 kali sekalipun, kalau enggak meyakini syahadat, tidak masuk Islam. Enggak masuk Islam, harus yakin di hati, ya, diucapkan di lidah dan diamalkan dalam perbuatan, baru bisa masuk Islam, ya. Jadi enggak sama dengan kita mengucapkan selamat dengan syahadat, enggak sama, ya. Kadang-kadang berlebihan di masyarakat, gitu kan, yang mengucapkan selamat sama aja dengan syahadat, gitu kan. Orang non-muslim kalau disuruh syahadat beda, isinya beda. Isinya enggak sama, ya. Nah ini ya, saya enggak mengatakan menganjurkan enggak, tapi ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Tapi amannya enggak usah. Amannya enggak usah, ya. Kalau masalah ibadah enggak boleh campur aduk. Kita haram hukumnya ngikut Natalan. Ya, karena Natalan itu adalah ibadah. Enggak boleh kita menyembah Tuhan selain Allah, ya. Enggak boleh ikut ritual agama orang non-muslim sama sekali, karena itu adalah bagian daripada urusan ibadah. Kalau urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin, ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau urusan muamalah, nyeneng-nyenengin enggak ada masalah, nyeneng-nyenengin, ya. Termasuk kalau ada non-muslim yang kematian, ya kita datangin, kita berbela sungkawa, kita hibur, ya. Kita ajak ngobrol, kita ajak senyum-senyum, supaya apa? Supaya dia terhibur, gitu kan. Ya boleh-boleh aja, gak ada masalah. Tapi ikut ritual agamanya enggak boleh, ya. Dalam hal ibadah, masuk kategori ibadah adalah kita beribadah di tempat ibadah mereka, ngikutin ritual ibadah mereka, itu termasuk ibadah yang haram hukumnya. Yang kedua, masuk kategori ibadah juga, ya, adalah kita
mendoakan tentang urusan akhirat, enggak boleh ya. Mengucapkan assalamualaikum. Nabi mengatakan la tabda'uhum bisalam. Jangan kita memulai mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Tapi kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, jawab. Dijawab, tapi jawabnya bukan waalaikumsalam tapi waalaikum. Waalaikum, enggak usah disebut assalam. Kenapa? Karena assalam itu selamat dunia akhirat. Ya. Mereka pasti enggak selamat dunia akhiratnya. Di dunia mungkin selamat, di akhirat tapi mereka enggak selamat. Jadi kita enggak boleh dengan waalaikumsalam, waalaikum. Pernah suatu hari ada orang Yahudi yang melewati Rasulullah ya. Rasulullah saat itu lagi bersama Aisyah. Ada orang Yahudi yang dia plesetkan assalamualaikum. Assalamualaikum ya, assalamualaikum. Sam itu celaka, salam selamat ya. Jadi bahasa Arab itu kalau diplesetkan dikit, jangankan hurufnya beda. Assalam beda hurufnya, ada lam yang dihilangkan. Beda harokat saja beda artinya bahasa Arab. Jadi enggak sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab tuh beda harokat saja bisa beda artinya. Assalamualaikum, celaka atas kalian. Aisyah yang berada di sebelah Rasulullah langsung marah. Kata Aisyah, ya Rasul, ya waalaikumsalam wa la'natullah wa adabuh. Atas kalian juga celaka, azab Allah ya dan laknat Allah. Nabi Muhammad yang ada di sebelah Aisyah mengatakan, ya Aisyah, lima taqulina hadza? Ya Aisyah, itu kenapa ngomong seperti ini ya? Ya Rasulullah, alam tasma' ma qalu? Ya Rasul, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Sami itu, kata Rasul, saya sudah mendengar. Wa ajabtu, dan aku sudah jawab. Wa qultu waalaikum, aku sudah jawab waalaikum. Jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Jadi begitulah Rasulullah ya. Itulah yang menyebabkan Islam tersebar ya. Kenapa? Karena kita bergaul dengan baik ya. Jadi Rasulullah pun ada yang nyakitin, makanya Nabi dalam hadis mengatakan la darar wala dirar. Enggak boleh kita memudaratkan orang lain, nyakitin orang lain, dan enggak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Enggak boleh kita membalas sakit hati dengan menyakitin juga, enggak boleh. Jadi kita balasnya dengan simple saja, waalaikum, gitu kan. Ustaz, kalau misalnya jadi kalau ada orang muslim mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikum, gitu kan. Waalaikum. Itu anjuran dalam hadis ya. Kalau seandainya kita lagi pidato nih, ada muslim ada non muslim, bagaimana mengucapkan salamnya? Itu ada tuntunan yang di dalam Al-Qur'an, assalamu ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera untuk mereka yang mengikuti petunjuk. Jadi enggak boleh kita assalamualaikum ya, tapi assalamu ala man ittaba'al huda. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah di saat Rasulullah nulis surat kepada orang non muslim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera atas mereka yang mengikuti petunjuk, artinya yang masuk Islam. Ya. Jadi dan enggak boleh kita mengucapkan salam dengan salam-salam orang non muslim ya. Yang salam-salam suatsu itu saya enggak ngerti ya. Nah, itu enggak boleh karena itu ritual agama. Kalau ritual agama jangan kita ikut-ikutan, gitu kan? Jadi mau selamat pagi silakan. Ya. Selamat pagi bapak-bapak ya. Selamat berbahagia boleh ya. Jadi kenapa? Karena itu bukan ritual agama ya. Karena itu ucapan sehari-hari kita orang Indonesia. Tapi kalau udah masuk dalam ucapan agama jangan. Ritual ibadah jangan. Ya, jangan kita ngikutin salam-salam orang non muslim. Itu kalau ibadah. Jadi ibadah enggak boleh kita menganggap semua agama sama, enggak boleh juga. Wajib meyakini yang agama yang benar cuma Islam. Kalau kita meyakini semua agama sama, murtad juga. Berarti kita enggak yakin dengan ucapan kita, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, berarti ada Tuhan selain Allah, gitu kan ya. Jadi enggak boleh kita menganggap semua agama sama. Jadi agama yang benar cuma Islam, wajib. Inna dina indallah Islam, agama yang benar di sisi Allah cuma Islam ya. Tapi bukan berarti kita menghalangi mereka ibadah. Nabi kita Muhammad SAW setiap kali mengutus sahabat untuk berperang selalu berpesan, jangan ganggu mereka yang sedang ibadah di tempat ibadah mereka. Jadi Islam bukan agama yang mengganggu ya. Jadi enggak perlu diamankan terlalu berlebihan ya. Orang non muslim yang tinggal di negara mayoritas muslim itu mereka selalu aman. Enggak ada yang enggak aman ya. Negara mayoritas muslim, orang non muslim pasti aman. Yang enggak aman itu orang muslim sebagai minoritas. Ya, seperti di Uighur ya. Di tempat-tempat yang minoritas muslim, itulah yang enggak aman ya, seperti India gitu kan ya. Tapi kalau orang non muslim di negara Islam aman. Kenapa? Karena orang Islam sudah terdidik untuk damai. Ya,
Gak pernah Islam mengajarkan kita untuk memerangin siapapun, kecuali kalau kita diserang. Jihad itu kalau diserang. Kalau gak ada yang menyerang kita, maka gak ada jihad. Orang kafir non-muslim itu ada empat macam. Pertama, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di sekitar umat Islam, yang taat sama aturan, maka itu mereka kita gaulin sehari-hari seperti halnya orang muslim. Ya, kalau kita ngasih makan, kasih juga sama mereka. Kita tegur sapa dengan mereka, ya kita jenguk kalau sakit, kita kunjungin kalau ada keluarganya yang meninggal gitu kan. Itu yang kafir dhimmi. Nabi dalam hadis mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adani. Siapa yang mengganggu kafir dhimmi, maka sudah mengganggu aku. Yang kedua, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang kafir yang tinggal di luar wilayah Islam, tapi ada perjanjian damai dengan mereka. Seperti orang non-muslim yang di Singapura, ya, Filipina, ya itu mereka ada perjanjian damai, kita gak sering serang dengan mereka. Yang ketiga, musta'man, orang non-muslim yang di luar wilayah Islam berkunjung di negara Islam dan dijamin keamanannya oleh negara atau oleh keluarganya yang muslim di negara Islam. Maka kita juga nggak boleh ganggu mereka, ya. Yang keempat, kafir harbi, orang kafir yang memerangin umat Islam. Ini yang kita berjihad dengan mereka, ya. Jadi ini yang kita membela diri karena mereka memerangin kita. Jadi itu terkait dengan orang non-muslim. Kalau dalam hal pernikahan, Islam tidak membolehkan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Kenapa? Karena suami itu adalah pemimpin. Ya, maka perempuan muslimah nggak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Tapi kalau laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ahlul kitab dalam Al-Quran adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi Ustaz, ahlul kitab itu apakah mereka yang agamanya masih murni dulu seperti agama Nabi Musa dan Nabi Isa? Tidak. Ya, yang meyakini Nabi Musa sebagai nabi, Nabi Isa sebagai nabi, ya, meyakini mereka berdua dan meyakini masih tahu dengan Allah, maka itu adalah ahlul kitab. Yang meyakini Taurat dan meyakini Injil walaupun sudah dirubah-rubah. Itulah ahlul kitab yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan berlebihan kalian dalam beragama, wala taqulu 'ala Allah illal haq, jangan katakan tentang Allah kecuali yang benar. Innamallahu ilahu wahid, ya. Wala taqul innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Nabi Isa al-Masih hanyalah Rasulullah, ya, kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam, ya, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'aminu billahi wa rusuli, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, wala taqulu thalathah, jangan kalian katakan Tuhan itu tiga. Jadi ahlul kitab dulu itu sudah menuhankan tiga Tuhan di masa Rasulullah. Nabi punya istri orang Yahudi, Sofia namanya, dan belum masuk Islam waktu Rasulullah nikahi, ya. Dan Nabi nggak pernah memaksa Sofia untuk masuk Islam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya Sofia, kalau mau selamat dunia akhirat, mau tetap sama-sama aku, kau masuk Islam. Ya, akhirnya dia masuk Islam. Tapi Nabi nggak maksa. Ya, Abu Bakar Siddiq saya katakan tadi, dia punya istri non Muslim, yaitu ibu dari Asma binti Abi Bakar. Ya, Utsman punya istri non Muslim juga. Jabir ibn Abdullah punya istri non Muslim, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kenapa dibolehkan kita menikahi ahlul kitab, perempuan ahlul kitab? Karena mereka mengenal Allah juga. Mereka mengenal nabi-nabi dari Nabi Adam, ya, sampai Nabi Isa mereka kenal, ya. Mereka juga kenal kitab-kitab, mereka juga kenal hari kiamat, mereka juga kenal dengan takdir. Artinya untuk mendakwahi mereka lebih mudah, ya, lebih mudah. Kalau orang Yahudi akidahnya lebih baik daripada orang Kristen. Akidahnya orang Yahudi lebih baik daripada orang Kristen. Dulu saya di Maroko, ya, di Maroko, walaupun Maroko kalah dalam Piala Dunia gitu kan, ya. 14 tahun saya di Maroko. Itu ketemu orang Yahudi biasa. Ya, karena 1% penduduk Maroko itu Yahudi. Jadi kalau kita bilang subhanallah, subhanallah juga dia. Karena Tuhannya Allah juga. Cuman cara ibadahnya aja yang berbeda gitu kan, ya. Mereka sholatnya gini kan. Jadi biasa kita ketemu sama orang Yahudi biasa. 1% penduduk Maroko Yahudi. Jadi itu terkait dengan hubungan Muslim dan non-Muslim. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya kasih kesempatan satu aja karena saya ada acara, ya. Ustaz, rata-rata kita ini orang Telkom itu kan bank sehari kita maksudnya buat nasional. Nah, otomatis terkadang ada bunga yang kita harapkan datang secara otomatis gitu. Nah, kita mensikapi itu seperti apa? Saya juga ucapan selamat Natal, selamat depan rumah saya itu Nasrani, Ustaz. Saya itu tidak berarti pengurapan Nasrani. Kadang mereka itu
ketika ini datang ke rumah saya Lebaran. Lebaran gitu. Gimana kalau hanya saya sekedar mengucapkan selamat bergembira dengan Natal Anda? Saya nggak mengucapkan selamat Natal, tapi saya mengucapkan selamat bergembira dengan Natal Anda. Itu hukumnya gimana? Oke, terima kasih ya. Ada dua pertanyaan. Pertama adalah terkait dengan bank konvensional ya, karena kita terikat dengan kerja, dunia kerja, gaji kita lewat bank konvensional. Jadi apa hukumnya? Kalau memang nggak bisa lagi dihindarin, harus lewat bank konvensional. Saya juga ada rekening bank mandiri, karena saya DPS Dewan Pengawas Syariah di sana juga ya. Jadi terpaksa harus ada itu ya. Jadi kalau bisa dihindarin. Tapi kalau nggak bisa lagi ya nggak masalah. Bunganya jangan diambil, tapi dikeluarin, disalahkan kepada fakir miskin. Jangan dibiarin. Kalau dibiarin diputerin lagi sama dia ya. Jadi disedekahkan sama fakir miskin sebagaimana Rasulullah tadi terima dari Yahudi, disedekahin semua. Disedekahin, bilang habiskan gitu kan ya. Sedekahkan kepada fakir miskin. Fakir miskin boleh nerimanya. Mereka terima dari kita hadiah, bukan bunga bank, karena mereka nggak punya rekening di bank. Ya, bukan terima sebagai bunga, bukan. Mereka terima sebagai hadiah dari kita. Tapi kita makannya nggak boleh, karena kita terimanya sebagai bunga rekening kita. Itu yang nggak boleh. Itu yang pertama. Jadi nggak masalah kalau kita nggak bisa menghindarin lagi, ya karena rekening kita harus lewat bank konvensional gitu kan. Tapi usahakan bunganya jangan dimakan, tapi disedekahkan kepada fakir miskin. Jangan dibiarkan juga. Kalau dibiarkan nanti diputarkan lagi sama bank ya. Itu yang pertama ya. Kalau bisa rekeningnya dikosong-kosongin ya. Kosongin, hanya terima gaji, kosongin, masukin, pindahkan ke bank syariah, itu lebih baik. Yang kedua adalah terkait dengan tetangga tadi. Kita bisa kalau bisa dihindarin selamat Natalnya, hindarin. Ya. Tapi kalau nggak bisa dihindarin lagi, dia mendesak kita, Pak, kok nggak ngucapin selamat Natal gitu kan ya? Oh selamat Pak gitu kan ya. Jadi nggak ada masalah. Kita jaga hubungan kita dengan orang non-Muslim, karena Nabi pernah datang tamu dari Taif, ya Nabi masukkan ke masjid. Padahal orang non-Muslim nggak boleh masuk masjid. Dalam rangka ya untuk maslahat yang lebih besar supaya mereka masuk Islam. Jadi makanya dalam ilmu fikih ada kaidah ya juzu irtikabu akhafid dharain. Boleh kita melakukan mudarat yang lebih kecil. Jadi boleh ya kalau memang terpaksa. Tapi kalau bisa dihindarin, hindarin ya. Saya mengucapkan selamat bergembira dengan Natal. Boleh, nggak ada masalah ya. Sebenarnya bagi saya nggak masalah ya. Tapi kalau selamat bergembira aja nggak perlu nyebut Natalnya, lebih bagus lagi gitu kan. Ya Pak gimana Pak ya, selamat bergembira Pak, selamat bahagia gitu kan. Liburannya kemana Pak gitu kan. Bisa kita alihkan ke pembahasan yang lain ya. Jadi hal yang seperti itu nggak perlu masalah. Itu masalah muamalah, bukan masalah keyakinan, bukan ya. Nggak boleh kita dengan orang mengucapkan seperti itu langsung dihukumin, wah ente meyakini. Oh nggak boleh. Ente meyakini itu adalah ente membaca isi hatinya berarti ya. Dan kita nggak bisa membaca isi hati orang ya. Kalau dia meyakini agama Nabi orang Kristen benar, tanpa dia ngomong pun murtad hukumnya ya. Tanpa dia ngomong pun murtad. Jadi itu terkait dengan akidah ya. Jadi bedakan antara yang masuk ibadah, yang masuk akidah, dengan yang hanya sekedar muamalah, menjaga hubungan antar manusia. Oke, demikian ya, karena saya ada acara, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.